Sejawat yang budiman, kali ini saya akan memperagakan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher dengan cara yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pada pemeriksaan kepala dan rambut, kita melakukan inspeksi untuk menilai apakah terlihat deformitas, benjolan, atau luka terbuka pada kepala, serta melihat warna dan penyebaran rambut. Setelah itu, kita melakukan palpasi untuk menilai apakah terdapat benjolan, lekukan, dan nyeri tekan pada kepala, serta memeriksa apakah rambut mudah tercabut atau tidak. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan mata. Pemeriksaan ini dimulai dengan meminta pasien melihat ke atas, kemudian kita melakukan inspeksi bagaimana warna sklera dan konjungtiva palpebra, pola vaskularisasi di sklera, serta apakah terdapat nodul atau pembengkakan pada konjungtiva palpebra. Pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan inspeksi untuk menilai bagaimana warna sklera dan pola vaskularisasi pada konjungtiva bulbar. Berikutnya, kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada wajah pasien untuk melihat ekspresi, bentuk, dan kesimetrisan wajah, serta apakah ada gerakan involuntir, bengkak, benjolan, atau kelainan kulit. Pada pemeriksaan telinga, kita memulai pemeriksaan dengan melakukan inspeksi pada daun telinga untuk menilai apakah terdapat deformitas atau benjolan. Setelah itu, kita lakukan penekanan pada tragus dan tulang mastoid untuk menilai adanya nyeri tekan. Dan terakhir, kita melakukan pemeriksaan liang telinga dengan cara memegang daun telinga dengan menggunakan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah untuk membantu memposisikan liang telinga sehingga kita dapat memvisualisasi membran timpani dan menilai refleks cahaya dengan menggunakan penlight. Kita juga harus memperhatikan apakah terdapat cerumen probe atau kelainan lain pada liang telinga. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan pada hidung dan sinus paranasalis. Pada pemeriksaan hidung, kita melakukan inspeksi untuk menilai apakah terdapat deformitas pada hidung pasien. Kemudian dengan mengangkat ujung hidung dan bantuan penlight, kita memeriksa apakah pada rongga hidung ditemukan sekret, massa, mukosa hiperemis, konka hipertrofi, atau deviasi septum. Selanjutnya, kita melakukan penekanan dengan menggunakan kedua ibu jari di daerah sinus maxillaris, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis untuk mengetahui apakah terdapat nyeri tekan. Pemeriksaan terakhir pada bagian pemeriksaan kepala ini adalah pemeriksaan bibir, mulut, dan gigi. Kita melakukan inspeksi pada bibir, perhatikan apakah terdapat kelainan warna, benjolan, atau ulkus. Setelah itu, kita minta pasien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah untuk menilai apakah terdapat kelainan pada gerakan dan papil lidah. Kemudian setelah itu dengan menggunakan penlight, kita nilai mukosa oral apakah terdapat warna abnormal atau ulkus, atau apakah ada benjolan, serta menilai warna gusi, jumlah, dan kelainan pada gigi. Kita sekarang masuk ke pemeriksaan tekanan vena jugularis. Untuk melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis, kita memposisikan pasien dalam posisi tidur telentang dengan bantal dan kepala elevasi sudut 30 hingga 45 derajat. Kita lakukan identifikasi di mana daerah
vena jugularis externa. Kemudian vena jugularis externa berada di sisi lateral dan memotong musculus sternocleidomastoideus, tampak berdenyut, tapi denyutan tidak bisa teraba. Kemudian dengan satu jari kita lakukan penekanan di atas klavikula untuk membendung vena. Setelah itu kita lakukan penekanan dengan satu jari lainnya di daerah bawah submandibula. Kemudian lepaskan tekanan di atas klavikula, lalu tunjuk atau tandai puncak tertinggi pengisian vena. Kemudian dengan penggaris, buatlah bidang datar sejajar lantai yang melalui angulus ludovisi. Kemudian ukur jarak antara puncak pengisian vena dengan bidang datar yang melalui angulus ludovisi. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan kelenjar tiroid. Inspeksi kelenjar tiroid dilakukan dengan posisi pemeriksa berada di depan pasien. Kita minta pasien untuk sedikit mengekstensikan kepala. Kemudian kita inspeksi pada area proyeksi kelenjar tiroid dan minta pasien untuk melakukan gerakan menelan. Kita identifikasi apakah terdapat asimetrisitas, apakah ada pembesaran kelenjar atau tanda peradangan. Pada pemeriksaan palpasi tiroid, pemeriksa berada di belakang pasien. Dengan menggunakan ujung jari kedua tangan, kita lakukan palpasi dan meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan. Kita lakukan identifikasi apakah terdapat pembesaran yang diffuse atau noduler, bagaimana simetrisitas kanan dan kiri, dan kontur permukaan, serta adakah nyeri tekan atau tidak. Jika teraba pembesaran, pemeriksa perlu mengidentifikasi lokasi, ukurannya, konsistensinya, mobilitas, batas dan adanya nyeri tekan atau tidak pada pembesaran tersebut. Terakhir, kita lakukan auskultasi pada kelenjar tiroid untuk menilai adanya bruit. Selanjutnya, kita memasuki pemeriksaan kelenjar getah bening. Pada pemeriksaan kelenjar getah bening, pemeriksa berada di depan pasien dan kemudian kita melakukan inspeksi dan mengidentifikasi adanya pembesaran kelenjar getah bening yang tampak. Palpasi dilakukan dengan ujung jari kedua tangan, dilakukan secara sistematis, mulai dari pre-aurikular, post-aurikular, oksipital, tonsilar, submandibular, submental, cervical superficial, cervical posterior, rantai cervical dalam, dan supraklavikular. Sekarang kita memasuki pemeriksaan arteri karotis. Pada pemeriksaan arteri karotis, pasien berbaring telentang dengan bantal dan kepala elevasi 30 derajat. Kemudian kita melakukan inspeksi daerah medial otot sternocleidomastoideus kanan dan dilanjutkan dengan melakukan palpasi dengan menggunakan dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk pada daerah sepertiga bawah sisi kanan leher. Setelah itu, kita melakukan auskultasi pada arteri karotis kanan untuk mencari adanya bruit. Langkah pemeriksaan tersebut kita lakukan juga di arteri karotis sisi kontralateral. Kita melakukan inspeksi daerah medial otot sternocleidomastoideus kiri, dilanjutkan dengan melakukan palpasi dengan menggunakan dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk pada daerah sepertiga bawah sisi kiri leher. Dan terakhir, kita melakukan auskultasi arteri karotis kiri untuk mencari adanya bruit. Demikianlah sejawat sekalian peragaan pemeriksaan fisik kepala dan leher.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian, terutama ketika kita menghadapi pasien dengan keluhan di sekitar kepala dan leher. Terima kasih.